Halo semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi di pertemuan kita yang kesekian kalinya ya, untuk kalkulus 1. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang garis singgung sebanyak 2 pertemuan ya, kemarin untuk garis singgung. Nah, sekarang kita akan membahas materi yang masih berkaitan dengan garis singgung, yaitu kecepatan. Nah, sebelumnya saya mohon maaf jika nanti ini banyak suara yang mengganggu karena memang saya merekam tidak di dalam ruangan yang kedap suara. Begitu ya, tapi saya harap suara saya tetap bisa terdengar jelas. Kita lanjutkan ya. Nah, kecepatan saya rasa kalian juga sering mendengar istilah kecepatan. Dimana kalau kita membayangkan kecepatan itu apa? Kecepatan itu mendeskripsikan suatu kuantitas yang menunjukkan laju dan arah dari suatu objek. Dulu kita sudah pernah mencoba menghitung kecepatan itu dengan rumus sederhana. Kalau teman-teman sudah ada yang belajar, sudah pernah mengikuti kelas fisika, pasti mengerti cara menghitung kecepatan itu dapat kita cari menggunakan jarak, di mana jarak itu adalah kecepatan dikali dengan waktu. Sehingga kalau kita mau mencari kecepatan, tinggal kedua ruas ini kita bagi dengan waktu. Maka kecepatan itu sama dengan jarak per waktu. Nah, kecepatan yang seperti ini kita akan sebut sebagai suatu kecepatan rata-rata yang diperoleh pada suatu rentang waktu, gitu. Nah, sekarang kita akan bicara tentang bentuk matematisnya. Misalkan fungsi ft menentukan posisi pada waktu t dari suatu objek yang bergerak dalam jalur berbentuk garis lurus, yang mana ft itu menentukan perubahan atau jarak tertentu dari suatu titik yang ditentukan sehingga ft itu kurang dari 0, berarti objeknya berlokasi sebesar ft dari titik yang ditetapkan tapi dalam arah yang negatif. Jadi begitu ya teman-teman ya, kalau nanti sampai teman-teman ketemu ft-nya itu kurang daripada 0 atau ft-nya itu negatif, artinya dia berlawanan arah gitu ya. Tapi kalau ft-nya positif, dia searah gitu. Nah, selanjutnya di sini kita misalnya punya dua kesempatan waktu gitu maksudnya ya. Misalnya kita punya waktu T sama dengan A dan T sama dengan B. Di mana A itu lebih kecil daripada B. Maka FB min FA, tadi X-nya kita ganti dengan B dan X-nya diganti dengan A, itu akan memberikan suatu jarak tertentu di antara posisi FA dan FB. Tuh. Jadi tadi FA itu adalah, ingat-ingat lagi ya, FA adalah posisi pada waktu A, FB itu adalah posisi pada waktu B. Nah, kecepatan rata-rata itu akhirnya kalau secara matematis dapat kita rumuskan sebagai jarak dibagi waktu sama dengan selisih dari FB min FA per B min A per waktunya. Jadi selisih posisinya bagi selisih waktunya. Begitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini saya punya contoh 1. Posisi suatu mobil setelah T menit itu melaju dalam lintasan lurus ditentukan oleh fungsi ST sama dengan 1/2 T kuadrat min 1/12 T pangkat 3, di mana waktunya dia melaju itu adalah dari 0 sampai 4 satuan waktu, begitulah ya. T-nya itu menyatakan waktu. Nah, perkirakan, kita diminta memperkirakan kecepatan pada saat T sama dengan 2. Nah, untuk membahas di sini, awalnya tadi kita punya T sama dengan 2. Tapi T sama dengan 2 itu kan masih belum cukup ya. Jadi kita harus mengambil satu rentang lagi, T sama dengan 2 sampai T sama dengan berapa, begitu. Nah, kalau di sini kita coba ambil T-nya T maksimal, yaitu T sama dengan 4. Ini ya. Oh ya, kelihatan ya hitamnya. Nah, ini T sama dengan 4. Jadi nanti kita merata-rata dari T sama dengan 2 sampai T sama dengan 4. Maka kita peroleh kecepatan rata-rata itu sama dengan S4, T-nya diganti 4, dikurangi dengan S2 per 4 min 2. Nah, ini kenapa dapat hasilnya seperti ini, Bu? Nah, nanti untuk hasilnya, kalau S 4, T
tinggal masukkan T-nya diganti 4, 1/2 dikali 4 kuadrat min 1/2 belas kali 4 pangkat 3. Nah, nanti dari sini karena ini juga bentuknya adalah pecahan, maka kita akan dapatkan ini desimalnya 2, sekian. Kemudian nanti kalau untuk ST-nya sama dengan 2, dapatnya 1,333 sekian per tadi A dikurangi B dikurangi A. Berarti 4-nya dikurangi 2 sehingga kita peroleh nanti hasilnya sekitaran 0,66667 dan sekian gitu ya. Nah, tentu saja kalau tadi ini oke, sudah fix kecepatan rata-rata untuk rentang waktu 2 menit ini Bu. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita pikirkan lagi 2 menit apa nggak kepanjangan ya Bu? Loh, kenapa kepanjangan? Karena gini, ketika misalnya kita naik mobil atau naik motor. Nah, kalau kita naik mobil atau naik motor, dalam waktu 2 menit itu kan pasti ada waktu ketika kecepatan kita melambat, ada waktu ketika kecepatan kita laju semakin cepat, semakin besar, ada masanya semakin mengecil. Nah, makanya dalam rentang waktu itu masih belum bisa kita tentukan kalau hasilnya ini cukup akurat. Oleh sebab itu, kita bisa memperpendek rentang waktunya. Ingat tadi T-nya sama dengan 2 ya. Nah, sekarang kita perpendek rentang waktunya menjadi 1 menit. Kalau 1 menit berarti dari T sama dengan 2 sampai T sama dengan 3. Nah, dengan cara yang sama kita akan dapatkan hasilnya nanti sekitar 0,91 sekian. Nah, pendekatan ini ya tentu lebih baik kalau dibandingkan dengan yang pertama. Karena kalau dalam rentang waktu 2 menit tadi itu akan banyak ini ya teman-teman ya. Ada tidak sekonstan yang 1 menit. Mungkin dalam waktu 1 menit kita hanya memperlambat kendaraan kita sekali, kemudian mempercepat kendaraan kita sekali. Jadi tidak sebanyak yang ketika 2 menit. Nah, artinya apa kalau begini teman-teman? Semakin kita memperpendek interval waktu, tadi ini kan 1 menit, jadi masih bisa kita perpendek lagi jadi 0,5. Misalnya 0,5 menit gimana Bu? Nah gitu. Semakin pendek rentang waktunya, nanti hasil yang akan kita peroleh semakin akurat. Gitu ya. Maka alasan ini menjadi dasar bagi kita bahwa jika kita menghitung kecepatan rata-rata pada interval waktu 2 sampai 2 tambah H lah. Gitu. Dengan hanya kecil sekali atau mendekati 0, kecepatan rata-rata yang dihasilkan akan semakin mendekati kecepatan saat T sama dengan 2. Maka nanti kita peroleh kecepatan rata-rata itu adalah S 2 tambah H. Karena tadi kan dari 2 sampai 2H ya. Min S 2 per 2 tambah H min 2. Sama dengan S2 tambah H min S2 per yang di bawah 2 dikurangi 2 kan 0, jadi sisanya H. Begitu ya. Nah, ternyata ini bentuknya sama ya Bu dengan garis singgung kemarin. Ya, jadi nanti ini modelnya, caranya kita mencari, dan konsepnya kurang lebih mirip sama dengan garis singgung kemarin. Nah, kemudian kalau seperti ini, tadi teman-teman lihat di sini, semakin H mendekati 0, kecepatan rata-rata akan mendekati kecepatan sesaat. Nah, ini nanti akan menjadi definisi kita. Tadi saya sudah membahas tentang kecepatan sesaat. Jadi ini definisi untuk kecepatan sesaat. Jika Ft merepresentasikan posisi dari suatu objek yang berhubungan dengan suatu lokasi tertentu pada waktu T, sebagaimana objek tersebut bergerak pada lintasan garis lurus, maka kalau tadi kita punya kecepatan rata-rata, sekarang kita punya kecepatan sesaat. Pada waktu T sama dengan A, itu ditentukan oleh VA. Jadi bukan VR lagi ya. V dalam kurung A, itu sama dengan limit. Jadi limit dari kecepatan rata-ratanya. Limit H mendekati 0 dari FA tambah H min FA per A tambah H min A. Sama dengan limit H mendekati 0 dari
A tambah H min FA per H. Dengan catatan apa? Limit fungsinya harus ada, karena kita menggunakan limit lagi ya teman-teman ya. Tapi memang di sini pentingnya limit dalam diferensiasi, begitu. Nah, ini saya punya contoh kita yang kedua. Misalkan tinggi dari suatu objek T menit setelah dijatuhkan dari ketinggian 64 kaki, feet itu kaki, ditentukan oleh Ft sama dengan 64 per 16T kuadrat Ft. Nah, di sini sebelum kita masuk lebih jauh, T-nya ini akan kita buat dalam bentuk second. Jadi second itu detik gitu ya. Tentukan kecepatan rata-rata di antara yang pertama T1 dan T2. Kemudian yang kedua, ada kecepatan rata-rata antara T sama dengan 1,5 dan T sama dengan 2. Kemudian yang ketiga, ada kecepatan rata-rata antara T sama dengan 1,9 dan T sama dengan 2. Selanjutnya ada juga, kalau tadi kecepatan rata-rata, sekarang kecepatan sesaat pada saat T sama dengan 2. Nah, di pembahasan yang pertama, kecepatan rata-rata di antara T sama dengan 1 dan T sama dengan 2, sama seperti tadi, kita menggunakan PR. Jadi F2 min F1 per 2 min 1, sehingga nanti kita peroleh hasilnya itu min 48 feet per second, kaki per detik. Yang kedua juga sama caranya, tinggal nanti dalam fungsinya kita ubah. Jadi F2-nya tetap sama, tapi F1 jadi F1,5. Gitu ya. Semakin mendekati 2 ya teman-teman ya, intervalnya, sehingga nanti dari 1 jadi 0,5 akan kita peroleh hasil min 56 feet per second. Selanjutnya yang ketiga, kita dekati lagi, semakin dekati lagi 2 dengan 1,9, jadi jaraknya tinggal 0,1 detik gitu. Maka nanti kita peroleh hasilnya sama dengan min 62,4 feet per second. Nah, sekarang kita mau lihat, ini kan hasilnya semakin akurat ya, semakin mendekati ini ya, semakin mendekati 2-nya itu. Nah, semakin mendekati 2, dari awalnya 1 itu min 48, 0,5 min 56, kemudian 0,1 jadi min 62,4. Nah, minnya itu seperti yang tadi, ini artinya dia berlawanan arah, gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita mau lihat kalau kecepatan sesaatnya jadinya berapa. Ternyata menggunakan yang tadi, menggunakan definisi, kita bisa menentukan kecepatan rata-rata, kecepatan sesaat dengan cara seperti ini. Limit H mendekati 0 dari F2 tambah H, dimana H tadi kurang lebih kecil ya, H-nya itu mendekati 0. Min F2 per 2 tambah H min 2. Nah, ini 2 tambah H kita substitusikan ke dalam fungsinya, dimana fungsinya tadi 64 min 16 kali 2 plus H dikuadratkan. Yang F2 juga begitu, kita masukkan ke dalam fungsinya, sehingga nanti kita peroleh hasil seperti ini. Nah, selanjutnya ini adalah proses komputasinya. Kalau yang ini kan tidak perlu kita apa-apakan lagi ya. Yang bagian yang saya blok ini kita tidak perlu apa-apakan lagi. Tinggal yang di bagian ini kita sederhanakan. Jadi maksud saya disederhanakan, ini kita uraikan dulu faktornya. Kemudian nanti setelah diuraikan faktornya, tanda kurungnya kita buka. Gitu ya. Kalau kita buka, ingat ini min. Di sini 64-nya positif, tapi kalau di sini min jadinya negatif. Kemudian yang di sini jadinya positif. Begitu ya teman-teman ya. Nah, sehingga nanti kita peroleh hasilnya setelah komputasi itu min 64H min 16H kuadrat per H, sama dengan limit H mendekati 0 dari fungsi ini. Nah, kalau limit sudah mengerti cara mencarinya, itu nanti tinggal kita masukkan nolnya ke dalam persamaan yang sudah disederhanakan, kita peroleh hasilnya min 64 feet per second. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Berarti hasil kita yang paling akhir di kecepatan rata-rata itu semakin mendekati min 64 ini. Begitu ya. Saya rasa untuk kecepatan seperti itu yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar. Salam sehat.